Semuanya, selamat datang di live Ruang Cerita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu langkah awal untuk berubah bagi seorang pembuli gitu. Sebelumnya terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan memperhatikan dan bergabung di live ini gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus cari tahu dulu pahami dulu gitu ya, apa itu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau emosional gitu. Contoh dari mengintimidasi itu kayak mengancam atau misalnya melontarkan kata-kata kasar. Nah, itu termasuk dari contoh mengintimidasi. Nah, terus bagaimana sih langkah awal gitu ya, langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, yang pertama tuh ada kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan, pikiran, dan tindakan kita sendiri gitu ya, dengan cara menyadari bahwa kamu, bahwa aku teh, kita, bahwa aku, kamu gitu ya, kayak telah melakukan bully gitu. Jadi sadar akan perlakuan gitu ya, tindakan yang kita lakukan gitu. Nah, hal ini mungkin sulit, nah tapi penting banget loh untuk jujur pada diri sendiri gitu. Tanyain pada diri sendiri, apakah tindakan aku tuh menyakiti orang lain gitu, atau misalnya kenapa sih aku ngelakuin ini gitu ya. Nah, terus langkah yang kedua yaitu meminta maaf. Meminta maaf merupakan hal yang penting dalam memperbaiki hubungan dan menunjukkan tanggung jawab atas tindakan kita gitu ya. Nah, seperti yang pertama tuh akui dulu kesalahan, sampaikan penyesalan, terus jelaskan kenapa kamu teh melakukan hal tersebut gitu, tapi tanpa membela diri gitu ya. Terus meminta maaf dengan tulus, terus tawarkan juga solusi atau perbaikan seperti itu. Terus berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut gitu ya, untuk tidak mengulangi hal itu kembali gitu. Terus biarkan juga korban biar diberikan waktu untuk menerima gitu. Terus langkah ketiga yaitu dengan mencari bantuan. Mencari bantuan adalah langkah bijak dalam menghadapi tantangan dan masalah. Nah, bagi teman-teman nih, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang lain. Bicaralah dengan orang terdekat, misalnya kayak teman atau keluarga gitu ya. Terus kalau misalnya enggak, kalau sama teman terdekat, orang terdekat, ya udah bisa cari bantuan profesional, misalnya konselor atau psikolog gitu. Terus juga bergabung misalnya, atau solusi lain juga bergabung dengan kelompok dukungan yang sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Terus cara yang lain tuh ada menggunakan sumber daya online. Contohnya ini melalui live Instagram gitu, bisa di komen-komen gitu ya di live Instagramnya ruang cerita gitu, atau misalnya dari website gitu ya, misalnya ngirim pesan dari website ke website ruang cerita ada, atau misalnya mau nge-DM gitu, direct messenger ke ruang cerita, bisa nama username ruang cerita 06 underscore, bisa ya, bisa langsung banget di DM gitu ya. Nah, atau misalnya cara yang lainnya tuh ada lagi, dengan apa? Dengan mengembangkan keterampilan masalahnya, misalnya kayak nulis jurnal, jadi kayak hobi gini gitu ya, misalnya nulis jurnal atau apapun itu. Nah, untuk langkah yang keempat itu ada mengembangkan empati. Mengembangkan empati adalah langkah yang penting juga nih dalam membangun hubungan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna gitu. Jadi dengan mengembangkan empati ini kita bisa ikut merasakan apa sih yang dirasakan korban gitu. Jadi kita tuh kayak, aduh enggak deh, enggak boleh deh ngebully teh,
pasti rasanya sakit. Nah gitu, itu salah satu empati gitu ya, salah satu empati. Nah cobalah untuk memahami perasaan orang lain. Terus empati adalah kunci untuk menghentikan perilaku bullying. Bayangkan nih, bagaimana perasaan kamu jika perasaan teman-teman semua jika berada pada posisi tersebut gitu. Apakah kayak merasa sendiri, merasa selalu takut gitu ya. Bayangkan seperti itu ya. Nah gimana sih cara untuk mengembangkan empati? Misalnya, gimana sih cara mengembangkan empati tuh gitu ya. Caranya tuh yang pertama nih, ada mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi misalnya ada temen atau misalnya lawan bicara yang lagi ngobrol, kita tuh dengerin dengan sungguh-sungguh, terus perhatikan gitu, terus tunjukkan bahwa kita tuh merespon gitu atau misalnya berikan respon bahwa kita tuh peduli akan apa yang lawan bicara kita sampaikan gitu ya. Itu cara yang pertama. Atau misalnya cara yang kedua, dengan menempatkan diri dalam posisi orang lain. Itu misalnya dengan lawan bicara tuh lagi curhat, terus kita tuh kayak menempatkan diri di posisi dia, gimana ya kalau misalnya jadi dia, oh ternyata sesusah itu ya. Nah itu merupakan salah satu cara untuk mengembangkan empati. Terus ada nih cara yang terakhir, yaitu mengamati bahasa tubuh dan isyarat nonverbal. Caranya tuh memperhatikan ekspresi wajah, misalnya merenggut gitu, oh berarti dia tuh lagi bingung, atau misalnya adanya penolakan gitu, atau misal terus dengan postur tubuh misalnya gini nih. Nah itu teh merupakan salah satu penolakan, kayak aku gak mau ngebahas itu deh gitu. Nah itu postur seperti itu merupakan salah satu contoh pembantahan gitu ya. Terus atau misalnya dengan nada suara, saya nada suaranya udah kayak mau nangis gitu kan ya, atau misalnya tinggi kayak dia marah nih sama ucapan kita gitu, kayak oh ya udah minta maaf, terus udah gak usah ngebahas itu lagi deh gitulah ya, seperti itu. Nah udah untuk materi ini aku cukupkan ya. Jadi tadi nih aku ringkas aja ya, jadi langkah-langkah untuk menjadikan pribadi yang lebih baik tuh, yang pertama apa? Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua meminta maaf, yang ketiga mencari bantuan, dan yang keempat, yang terakhir ada mengembangkan empati. Nah seperti itu ya. Terima kasih buat teman-temannya yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak gitu. Terima kasih. Terus ada nih satu kalimat gitu, kata-kata gitu ya. Ingat, perubahan adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Jadi jangan menyerah dan teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, mungkin silahkan boleh tuliskan di kolom komentar, atau misalnya mau nge-DM juga boleh, atau misalnya mau singgah-singgah ke website boleh banget gitu ya untuk teman-temannya. Dan sampai jumpa di live berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih.